Salam sejahtera, sahabat GKPC Berkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam kehidupan ini, Engkau meminta kami untuk setia pada perkara yang kecil, dan kiranya dengan itu kami dapat Kau beri perkara yang besar. Ini doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi sumber firman Tuhan bagi kita pada hari ini ialah dari Lukas 16 ayat 10, demikian tertuliskan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara, kalau kita mendengar apa yang dikatakan Yesus tadi, seolah-olah ini petatah petitih atau kebijaksanaan biasa. Dalam kita belajar bahasa Indonesia, kita mungkin mendengar berakit-rakit dahulu, maksudnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Namun saudara-saudara, kalau kita dalami apa yang dikatakan Yesus, ini bukan soal kebijaksanaan biasa. Mengapa? Karena Yesus mengatakan ini setelah ada cerita tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Namun Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu, dan pujian Yesus dikatakannya, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara yang besar. Kalau begitu, persisnya apa yang dikatakan Yesus ialah kira-kira begini. Barang siapa yang setia pada hal-hal yang detil dalam hidup, dia juga akan bisa mengerjakan hal-hal yang rumit. Yang kecil maksudnya yang detil, yang besar maksudnya yang rumit, yang makin kompleks, dia juga akan bisa. Di mana sebenarnya detilnya? Di mana sebenarnya perkaranya? Sehingga ada bendahara yang tidak jujur, tapi dipuji oleh Yesus sendiri. Masalahnya begini, saudara-saudara. Oleh tuannya, bendahara tadi dituduh telah menghambur-hamburkan. Tuannya menduga bendahara ini melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan, tapi menguntungkan bendahara itu. Lalu bendahara itu sadar bahwa dia telah melakukan kesilapan atau mungkin melakukan dengan sengaja keuntungan untuk dirinya, tapi dia segera bertindak. Apa yang dilakukannya? Piutang dari perusahaan milik tuannya tadi. Sekarang dia mau lihat lagi dengan detail, lalu dia memanggil dua orang yang berhutang pada tuannya, pada perusahaan mereka, dan dia mengatakan begini. Dulu memang kamu saya tulis berhutang 100 tempayan minyak, tapi sekarang tulis 50. Dan ini surat hutang yang sebenar. Dulu saya menulis kamu punya hutang 100 pikul gandum, tapi sebenarnya 80 pikul gandum. Ini hutang. Jadi saudara-saudara, bendahara itu memang semula tidak jujur, tapi dia segera mengatasinya, segera dia membersihkan apa yang semula menjadi tuduhan padanya, sehingga dia bisa masuk kepada hal-hal yang detil, dan dia dipuji. Kenapa? Karena dia segera bisa mengatasi masalah yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita ini, dalam dunia ini, apalagi urusan bendahara, apalagi urusan uang, banyak hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir, bukan? Banyak hal-hal yang membuat kita mengambil keuntungan dan merugikan orang lain. Hal itu terjadi dalam hidup. Tapi begitu kita mampu mengatasinya, begitu kita masuk pada detailnya dan mengoreksinya, disitulah sebenarnya kita hadir sebagai anak-anak terang. Yesus tahu kita tidak mudah menghadapi lika-liku kehidupan. Tapi di tengah lika-liku itulah Tuhan kita mau agar kita masuk seperti bendahara itu, memperbaiki secara detail. Dan dengan demikian, kredibilitas bendahara itu dapat dikembalikan. Dan dengan demikian, dia pulih citranya, kredibilitasnya di hadapan Tuhannya. Dan kita pun kiranya, walaupun mengalami kerumitan, masuki yang detail, agar apa? Agar kita tetap dilihat sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memasuki yang rinci, mengatasinya, agar yang besar, agar yang rumit pun
kita bisa atasi. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sendiri mengerti lika-liku kehidupan yang bisa saja kami lewati dan harus kami hadapi. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu bisa memperbaiki, agar kami bisa selalu sebagai anak-anak-Mu yang walau memiliki banyak kesalahan, tapi bisa mengatasinya dan menunjukkan sebaik-baiknya apa yang Kau kehendaki. Inilah iman kami Tuhan, dan Putra-Mu Kudus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.